Ya kalau fans nyebelin mah dari dulu juga ada. Pasti. Gitu kan. Mau yang Pasti sekarang. lagi gua. Maksudnya setiap orang juga pasti kayak ada yang nyebelin mah ya ada. Fansnya Justin Bieber juga banyak yang nyebelin gitu. Gitu guys. Jadi kalau menurut gue sih gue seneng banget ya. Kayak nama mereka makin naik. Gue juga sebagai lulusannya Cipratan. tuh ngerasa bangga juga. Kayak ih gila nih gue dulu pernah di sini loh guys 8 tahun gitu. Ya walaupun ini sih kayak kocaknya tuh kan di kantor itu kayak apa namanya ya tuh Fortune Cookie lagi apa namanya Lagi naik ya. Iya tuh gue tuh member terakhirnya Fortune Cookie begitu gue gak ada dia nggak happy ya dia baru naik setelah 8 tahun gitu diomongin gitu ya nggak apa-apa juga yang penting itu masih ada suara gue sih. Iya bahkan ada lo di MV-nya juga kan. Keren sih. Kayak berarti the power of TikTok. Nah, iya, the power of sosmed ya. Sosmed. Kenapa? Lo kalau nggak main TikTok sih? Nah kita mau bahas itu juga. Kenapa? Dulu kan lo juga kayak nggak bikin kan? Gue anti banget sih dulu. Iya kan? Tau gak sih dulu gue disuruh sama staff JKT ya disuruh bikin TikTok. Gue pakai topeng saking gue nggak mau. Iya kan, makanya Demi kayak Allah. kayak gitu. Ya namanya juga manusia yang paling enak memang menjilat ludah sendiri gitu. Itu adalah makanan terbaik. Jadi ya pas gue lihat sekarang kayak gimana ya Beb? Gue tuh sekarang udah simple main banget menurut gue setelah gue akhirnya keluar JKT tuh gue jadi tahu susahnya cari uang dan gue tahu susahnya cari kerjaan. Dan gue dulu di JKT ya udah kayak kerjaan gue udah gitu. fix banget nih kayak udah ada tempatnya, udah ada schedule-nya. Nah sekarang gue bersaing dengan ribuan manusia gitu kan, ribuan penyanyi lain. Terus gue juga mungkin sebagai influencer juga nggak gede-gede banget juga gitu, dan berkompetisi dengan ribuan influencer yang lain gitu. Jadi menurut gue ya kalau misalnya gue pengen jadi orang di entertainment ya udah ajar aja gitu. Kayak apalagi yang lo malu sih gitu selama cari duit halal ya nggak sih? Ya soalnya maksudnya dulu kan mungkin zaman lo anti atau kayak gue juga belum nyentuh sama sekali tuh kayak stereotipnya joget-joget doang gitu-gitu doang gitu. Padahal sebenarnya ya kayak konten yang lo bikin juga sebenarnya kan ada ya lagu lah apa ya sih gitu. Mungkin dulu emang kayak image-nya juga kayak gimana banget gitu ya, kayak agak negatif gitu kan, zaman-zamannya Bowo Alpenliba, sumpah gue inget banget. Sekarang Bowo sedang menertawakan gue sih lebih tepatnya gitu kan. Jadi ya udah sekarang kayaknya menurut gue kalau misalnya gak keep up sama perkembangan zaman, untuk gue yang emang pengen serius di entertainment ya nggak bisa gitu, ketinggalan. Soalnya gue harus settlein diri gue dulu lah gitu. Gue main kok. Enggak deh. Lo memantau doang ya gitu. Ada yang gue upload, cuma maksudnya bukan ini sih, lebih kayak platform gue banyak gitu, gue pusing. Iya bener. Kadang gue kalau lagi aktif di Instagram, Twitter gue jadi enggak, terus YouTube, ada website, ada ini, ada kerjaan kantor gitu. Jadi kayak kalau gue kayak jadinya takut setengah-setengah gitu loh. Maksudnya kalau banyak orang bilang tuh TikTok gede banget di situ kalau bisa ini gitu engagementnya, tapi ntar ya kayak gue juga nggak tipikal orang yang nggak mau kayak bikin konten yang asal-asal itu kan, kalau jadi gitu. Jadi kayak pasti lo pikirin banget juga kan. Iya, gue tipikal yang kayak gitu. Iya sih, Baby kan idealis juga ya guys. Iya, kayak mau bikin reels, mau bikin apa tuh kayak gak mau yang cuma gitu. Jadi ya udah nanti aja lah gitu. Kalau lagi pengen senggang ya. Kalau senggang masalahnya. Senggangnya kapan? Saya senggangnya kapan? Banyak platform-platform yang belum terisi soalnya gitu. Yang sudah punya gitu. Dan emang sekarang kalau bikin konten tuh lo nggak bisa bikin satu konten untuk semua platform gitu loh, kayak beda-beda, segmennya beda-beda. Tipikalnya orang TikTok tuh sukanya yang konten kayak apa, Twitter kayak apa, Instagram kayak apa, beda-beda. Ya, seperti itu lah ya. Kita cari yang menghasilkan uang aja sekarang. Amin. Nah, tadi udah ngomongin single, udah ngomongin segala macem. Udah setahun, udah hampir udah 6 single lah. Iya. Tahun ini setelah si project Anomali itu mau ada rencana bikin single lagi, ngeluarin? Rencana sih pasti selalu ada ya. Rencana selalu ada, emang benar. Maksudnya kayak
project-project kedepannya tuh udah dipikirin, cuman masih rahasia gitu kan. Gila, jawaban Anak JKT banget. Tunggu surprise-nya ya kak. Gila. Ditunggu kejutannya Kocak gitu. banget. Iya. Tapi maksudnya emang udah direncanain lah. Pokoknya kayak gue tuh maksudnya kalau misalnya mau loncat kayak monyet gitu, kayak harus pegangan dulu nih. Kayak gue harus tahu, gue harus pegang kedahan yang mana, dan gue menerapkan itu di single dan karya-karya yang gue lakukan gitu. Dari project ini, setelahnya gue kemana nih, terus kayak kira-kira bahkan sampai akhir tahun sebenarnya gue udah tahu mau ngapain gitu. Jadi doain aja ya, semoga lancar. Harus dong. Soalnya tahun ini kalau belum ada itu sih, Apa? belum ada cover lagu rohani. Gue nungguin loh. Baru udah lebaran sebentar lagi. Kemarin puasa gue ngapain aja? Kayak kantor gue juga padat deh. Oh, Kayak gitu aduh, bentar ya. dulu deh. Terus gue kayak tidak rohani-rohani amat tuh tahun ini. Parah Terus banget. kayak ini bentar dulu deh gitu. Oh, gitu. Balas kayak ada satu yang disimpan. Oh, gitu. Keluar. Oh, belum. Apa nih? Rahasia. Rahasia, ditunggu ya kejutannya. Tapi lo kayak misalnya kan udah banyak single nih, kayak emang rencana fokus satu single, kalau udah sampai titik mana baru lo pindah, atau Gimana maksudnya? Satu titik single. misalnya sampai single ini viewersnya segini, atau sampai sebelumnya ini, atau udah sampai single ini sampai tour atau apa, atau ya udah jalanin aja. Gue tuh kayaknya Flow. karena apa ya? Kayaknya tuh karena gue berkarya tuh kayak tulus gitu loh. Maksudnya gue nothing tulus, dan emang gue karena suka banget, dan ini emang apa yang gue pengen lakuin gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin ke apa ya, kayak viewers, listeners gitu. Mungkin itu bagus ya untuk bahan evaluasi. Tapi maksud gue kayak karena gue berkarya dengan tulus ya. Kayak gue nggak bisa maksain orang untuk suka sama apa yang gue hasilkan gitu. Justru kan ya udah gue ngasih karya nih, lo suka dan nggak suka nggak apa-apa gitu. Kalau lo suka ya gue sangat berterima kasih. Tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa juga. Kayak banyak juga kok fanbase gue yang Nadila Fatih ya nggak suka juga sama lagu gue karena emang jauh banget kan sama lagu JKT. Jadi ya nggak apa-apa juga kan, namanya juga apa ya? Menurut gue karya itu kan personal banget kan, maksudnya selera orang kan benar-benar personal dan pribadi banget. Jadi kalau misalnya bisa bagus dan suka kan beda ya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bagus karya gue, ya itu tergantung persepsi lo misalnya kan, dan lo suka juga tergantung persepsi lo. Jadi gue nggak bisa maksain orang-orang sih. Yang penting gue ngelakuin yang terbaik sih menurut gue. Itulah. Nah, kalau gue ini penasaran kayak secara personal untuk menciptakan sebuah lagu. Nah, kalau gue kan emang kerjanya suka bikin kata-kata, nulis gitu, kan. nulis. Nah, itu kalau bikin lagu tuh bagaimana sih? Lu ngejamming nada dulu, lirik dulu, atau kayak ada sesuatu yang pengen lo sampein? Kalau gue kan bikinnya barengan sama produser gue. Nah, jadi gue tuh sebenarnya awal dari sama kayak lu juga, Beb. Gue tuh sukanya nulis. Jadi karena gue suka nulis, ya udah gue mungkin kalau lu nulisnya suka nulis kata-kata bagus gitu kan, quotes gitu atau puisi lah. Gitu. Nah, kalau gue ya udah emang dibikinnya puisi yang berbentuk lirik lagu gitu. Jadi dari kata-kata itu baru kalau misalnya dikasih aransemen musik gitu, baru gue masukin nada-nadanya. Jadi nulis lagu juga emang tergantung orangnya juga, nyamannya gimana. Ada yang bikin nadanya dulu baru masukin liriknya. Kalau gue ya liriknya dulu baru masukin nadanya justru. Dan kayak di-adjust aja yang rimanya bagus gimana gitu kan, yang enak didengar gimana. Misal lu ngejreng. Biasanya gue sambil ngejreng emang lebih enak gitu. Makanya kalau misalnya menurut gue, kalau lo pengen jadi penulis lagu, lebih enak dan lebih gampang emang bisa sambil main alat musik lah. Jadi tahu tahu nadanya kemana, kayak A minor ke B gitu misalnya. Gitu, sister. Nah, terus ini ya menjelang akhir nih. Gak juga sih. Belum ya, kan ini 13 part ya kalau nggak salah ya? Iya, banyak banget. Iya, biarin aja.
apa gitu. sih namanya tuh kalau dulu kan kita perform kan pakai playback gitu. Playback musik ya. Karena lo kan lebih banyak live band gitu. Gimana iya. tuh? Lebih Ih, beda banget sih. Tau gak sih waktu kita konser Kelulusan Kamelody, itu kan live band ya? Iya. Beda banget kan energinya. Energinya beda sih, cuma waktu itu karena rame-rame jadi nggak terlalu ngaruh juga sih. Coba kita tanya Kamelody dulu ya. Oh, gimana sayang? Beda banget sih menurut gue. Kayak ya udah gitu. Emang kenapa gue suka sama musik yang genre ini juga karena gue suka banget sama seluruh instrumennya gitu loh. Kayak suara drumnya, suara bassnya, suara gitarnya gitu kan, suara keyboardnya itu kayak jadi gue pengen dengerin semuanya gitu loh. Dan ya mungkin kalau misalnya gue jadi idol gitu kan, yang joget-joget sama teman-teman yang lain mungkin energinya bisa tersalurkan satu sama lain gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya jadi penyanyi solo ya udah, itu energinya cuman bisa lo dapetin dari pemain-pemain session player lo aja gitu dan sama penonton. Jadi ya beda banget. Makanya kalau misalnya gue diundang pun kalau disuruh playback gue agak gak mau sih, mendingan akustikan aja gitu. Oh, iya, karena jadi udah biasa. Oke. Gitu ya, udah biasa. Tapi tergantung budgetnya juga ya. Kalau dia bisa Dan tempat bayarnya kalau mahal juga saya mah pakai kecerakan juga mau gitu. red card Nadila udah mahal. Enggak. Tolong hubungi CP di bawah. Mungkin banyak pertanyaan itu nggak sih Iya. kayak JKT kalau sekali bangun dibagi rame. Iya, banyak banget. Banyak banget sampai sekarang. Sendiri. Gak apa-apa lah, 30 menit doang kalau 30 jam. Iya sih, lu kalau misalnya emang pas lu keluar emang gak ada pertanyaan-pertanyaan aneh. Iya sih. Ya kan? Bahkan sampai ada yang kayak saking gue ketemu sama bapak-bapak ya. Bukan bapak-bapak lagi kayak kakek gitu kan. Orang umur 50 tahunan ke atas itu kan yang rocker-rocker legend gitu kan. Lah, emang JKT masih ada kayak yang 48 itu masih ada. Iya, Ya udah emang sebanyak saking yang emang mungkin mereka juga orang ngikutin sosmed gitu kan, emang mungkin nggak tahu aja gitu. Terus kayak bukan 48 orangnya. Iya, Itu tuh kayak itu paling males sih. Bukan males gue nggak suka ya, tapi gue bingung jelasinnya gitu. Iya, kayak soalnya panjang. Panjang, iya bener. Itu dari Iya. lu juga kayak- kalau gue jawab lu juga nggak akan tertarik gitu. Kayak udah deh gitu. Lo juga sebenarnya basa-basi doang kan. Kalau gue jawab elah. Iya, pokoknya udah stereotip tuh. Emang membernya bukan 48, emang masih ada. Parfum bagi-bagi. Emang kalau itu gajinya gimana gitu kan? Performnya bagi-baginya dikit dong gitu. Padahal kan Nadila solo semuanya jadi sebat Parah. Terus yang kayak gini yang masih Nabila Melody masih ada. Kayak gimana ya gitu kan. Apalagi angkatan gue ya. Misalnya angkatan generasi 2 kan gak ada yang emang di entertainmentnya nggak yang kayak Desi atau Nabila yang main film, main TV mulu gitu kan. Kebanyakan emang jadi influencer sosial media kan. Jadi itu tuh gue bingung gitu. Kayak ngasih contoh siapa di angkatan gue, ngerti gak sih? Kayak mereka juga gak akan kenal semua gitu. Kayak kalau lu Gen 1 mungkin kayak gue seangkatan Nabila gitu kan. Kalau menjual nama dia gitu. Kayak kalau gue seangkatan Zara juga gampang kan. Gue seangkatan sama Zara. Kalau gue tuh kayak agak siapa ini gitu kan. Nadila jadi gitu. Amin ya Bunda. Kayak ditanyain, kamu tuh seangkatan sama Melody? Enggak, di bawahnya. Di bawahnya siapa ya? Terus gue kayak, siapa ya? Kalau bingung, saya pun bingung gitu jawabnya. Siapa gitu kan? Emang nggak yang industri banget, komersil banget gitu emang anak-anaknya gitu. Jadi kalau kalian nonton ini jangan kasih pertanyaan yang sulit, saya jawab gitu. Yang normal-normal aja lah gitu. Tadi siang makan apa gitu kan? Iya. Ini editornya pusing nih kayaknya dia. Aduh capek nih editnya lama banget nih podcast. Jangan lupa sabar ya. Nah, apalagi ya ini Apalagi sih. ya? Kita musisi udah, JKT udah. Kan lo juga sebagai produser. Produser podcast ya. Siaran pembatas kertas bukan.
Sebenarnya gue kepo sih kayak ini. Maksudnya itu kan jatuhnya juga kantoran gitu. Iya, kantoran jatuhnya. Tapi santai. Gue juga pengen. Parah gitu. Karena mungkin emang budaya startup sih menurut gue. Startup media ya apalagi yang emang mereka setiap orang pasti punya kerjaan yang lain juga gitu. Hustle. Emang gue kebanyakan WFH juga. Jadi gue kantor seminggu 2 kali lah maksimal. Terus cuman ke kantor tuh kayak 3 jam, 4 jam gitu. Iya kayak santai banget nih, orang masih bisa manggung ya. Kok gue kayaknya ini aja gue syuting kayaknya masih ada WA. Deadline, revisi. Mungkin karena gue masih junior juga, jadi emang tanggung jawab gue juga belum besar. Lah justru di kantor itu junior dikerjain. Kalau tanggung jawab gue besar sih kayak gue nggak mau juga sih. Kalau nggak sebanding sama gaji gue. Iya. Emang anaknya gue juga duitan banget nih guys, maaf. Tapi gue juga gitu Nat. Sekarang maksudnya ya. Kayak emang perhitungan kan? Iya kayak gak worth nih gitu. Ya nggak mau ambis amat gitu karena ambisnya beda dong. Iya betul. Ya pasti gue akan tahu pengen punya jenjang karir gitu. Cuma kayak enggak deh kalau nggak work life balance kalau kata anak Jaksel. Bener sih. Kalau mental health gue terganggu gitu kan. Anxiety gue. Kalau cuma bikin gue overthinking sih nggak mau ya. Bisa healing. Bisa healing gitu kan ke puncak tiap minggu sih gue nggak mau. Iya gitu. Kita harus tahu juga nih kayak budgetnya dari kantor tuh seberapa gitu kan. Jangan jangan mau dimanfaatkan lah ya. Ya mungkin karena kita kerja dari kecil juga, Iya kayak udah tahu. Oh iya, tapi dulu kita kerja banget ya, sangat ambis sih. Kalau lu waktu kecil sih nggak mikirin duit. Nggak mikirin duit, mikirnya seneng-seneng. Mak gue sih yang nganterin agak pusing. Aduh ini ke Jakarta nih, gue udah di Bogor gitu kan. Bandung nih, aku travel. Iya, harus travel 200.000 bolak-balik. Iya berdua lagi mau. Aduh, ya ampun. Kita mah joget-joget aja. Iya, senang-senang aja kan, makan hokben. Ayam kambal. Bakmi GM Shy. Gitu. Terus sih, gue pikir, gue tuh tadinya kayak takut kan, lu pikir gue serius. Nadila tuh. Enggak, justru gue tuh sekarang pelawak tau. Hah? Apa yang mau gue sampein? Gue dengernya simpen, bacanya simpen. Baru minus nih kayak gini. Coba periksa yuk. Minta endorsean aja. Kacamata mana? Apa yang terakhir mau aku sampein ya? Ke 1 juta subscriber akun YouTube channel ini. Amin. Semoga. Gue sih pengen bilang kalau ini ke siapa nih sampai ini? Tahu sampai aja lah. Sampai aja ya. Pokoknya buat orang-orang yang masih dukung gue, misalnya kalian dari dulu dukung gue dari JKT48 sampai sekarang, gue berterima kasih banyak. Selama 1 tahun lebih ternyata masih banyak orang-orang yang dukung gue sebagai seorang Nadilawan tari doang gitu. Gue terharu banget sih karena mungkin emang itu yang pengen gue simpan gitu. Karena dulu kita nggak keluar JKT, menurut gue tuh sayang sama fansnya sama teman-teman gue sih. Kalau sama staffnya sih ya dikit lah. Bercanda. Jadi maksud gue kayak mereka masih dukung gue sampai sekarang tuh gue ya terharu banget seorang gue yang kayak ya dulu siapa gue juga di JKT gitu kan, nggak kayak baby yang center. Gitu. Iya. Jadi gue berterima kasih banyak banget. Semoga apa ya, mungkin kan sekarang udah pandeminya udah mau menjadi endemi nih sebentar lagi. Semoga kita sehat-sehat terus. Jadi banyak banget bisa ketemu sama berbagai kesempatan, kita akhirnya bisa ketemu lagi, bisa seneng-seneng lagi, bisa berbagi energi yang sama walaupun udah di tempat yang berbeda gitu. Oh, tuh tadi lihat kamera itu. Iya, ini kan kamera buat gue, kan gue udah tahu. Gitu. Iya. Oke, thank you ya Nat. Terima kasih Baby. Iya, Aku lulus gak audisinya? Lumayan sih. Awalnya gue pikir, wah Nadira nih kita sama-sama serius. Soalnya dulu waktu lu ke posesif juga kan serius kan, emang serius itu banget. Serius banget. Jadi, aduh gimana nih, mana kita bukan anak
temen main juga ya. Iya, parah sih. Soalnya Baby tongkrongan agensi sih agak bisa di reach gitu orangnya. Bukan kayak takut beda servernya, beda frekuensi, tapi ternyata nyambung ya, bisa Nyambung-nyambung sih. aja. Nyambung aja kalau disambung-sambung. Parah gitu. gitu. Iya. Makasih Baby udah undang aku ke sini. Ada yang mau dipromosikan nggak? Follow Nadila. Follow semua akun sosial media gue. Jangan lupa dengerin single-single gue juga. Yang terbaru ada featuring sama Drive, judul Anomali. Iya, semua pokoknya lagu Nadila didengerin. Dengerin di platform, ramein, TikTok. di Sawer juga. Iya. Di sini. YouTube juga ada ya? Oh ya, YouTube ada juga. Ada. Jangan Untuk juga. musik seringnya. Mm-mm, Ya, di subscribe. pokoknya dukung terus Nadila. Arigatou gozaimasu. Mantap. Yoroshiku onegaishimasu. Dadah semuanya. Terima kasih banyak. Sakura Hanabira Tachigasa. Lulus lagi. Angkat KBC.